Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itulah kalimat, itulah sebuah kata yang pantas kita ucapkan pada kesempatan hari ini. Karena kalau bukan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, nikmat kesehatan yang diberikan dan nikmat kesempatan yang diberikan, tentu saja aktivitas keseharian kita tidak dapat kita jalankan dengan baik sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat yang paling banyak, terkhususnya adalah nikmat Islam dan iman. Nikmat Islam dan iman adalah nikmat yang sangat harus kita syukuri, karena kalau bukan nikmat Islam dan iman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tentu saja termasuk bukan bagian daripada orang-orang yang iman, yang beriman kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan yang diberikan oleh Allah, kita tidak akan mampu menyadari itu semua. Kemudian kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang senantiasa akan menjadi suri toladan kita, pemimpin nomor satu kita, yang akan menjadi syafaat di akhirat kelak, teman-teman sekalian. Baiklah, pada kesempatan kali ini, di materi-materi sebelumnya kita sudah banyak membahas terkait dengan materi-materi tentang politik, kepemimpinan politik dan sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk kepada materi dengan tema kepemimpinan politik nasional. Sebelum kita masuk lebih dalam terkait dengan kepemimpinan politik nasional, alangkah lebih baiknya kalau dari awal kita akan mengetahui, kita akan paham terkait dengan kepemimpinan nasional itu yang sebenarnya apa. Dalam hal ini ada 3 redaksi kata yang perlu kita pahami: kepemimpinan, politik, dan nasional. Di materi kita sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan kepemimpinan. Tentu teman-teman sekalian, kita tidak akan melupakan apa yang dimaksud dengan kepemimpinan tersebut dan apa yang dimaksud dengan politik tersebut. Dan intinya pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan politik nasional. Bagaimana tipe pemimpin atau kepemimpinan politik nasional yang harus kita jalani dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga lahirlah sebuah kepemimpinan politik yang harmonis, lahirlah sebuah kepemimpinan politik yang damai, yang tanpa ada istilah manipolitik dan politik tidak sehat, teman-teman sekalian. Sehingga tentu apa yang menjadi tujuan dari negara kita, terkhusus negara kita tercinta ini, Indonesia, tentu akan menjadi negara yang kepemimpinan politik nasional yang baik, penuh dengan kesejahteraan dan damai, teman-teman sekalian. Baiklah, awalnya kita akan memasuki sesi pertama, bagaimana kita menjelaskan terkait dengan pengertian kepemimpinan politik nasional. Saya akan mengutip dari Lemhanas pada tahun 2009, bahwa kepemimpinan politik, kepemimpinan nasional merupakan seseorang atau suatu kelompok yang berkuasa atau mempunyai jabatan tertentu dalam suatu bangsa yang mampu melakukan proses kepemimpinan untuk empowerment or resources bangsa menuju tercapainya tujuan dan cita-cita nasional, sesuai moral, etika, terkhusus dengan negara kita, bahwa negara kita ini menganut sistem demokrasi dan dasar negara kita adalah Pancasila. Tentu bagaimana menciptakan kepemimpinan politik yang tergambarkan dalam konstitusi negara kita, Undang-Undang Dasar, dan supaya tidak keluar daripada asas dan dasar negara kita, yaitu Pancasila, di tengah perubahan dunia ini. Dalam konteks Indonesia saat ini, kepemimpinan nasional dilaksanakan berdasarkan semangat mewujudkan demokratisasi dan otonomi daerah, teman-teman sekalian. Tentu kita tahu bersama bahwa di dalam konstitusi negara kita, undang-undang negara kita, tentunya mempunyai cita-cita yang sangat baik untuk kebaikan negara kita. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, di antaranya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Bagaimana tujuan negara kita ini dapat tercapai, teman-teman sekalian? Tentu saja dengan bagaimana memperbaiki sistem tatanan negara kita, terkhusus kepemimpinan politik nasional, kepemimpinan politik negara kita ini. Itu yang kemudian yang akan kita perbaiki, sehingga
cita-cita bangsa kita untuk bagaimana melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dapat tercapai, memajukan kesejahteraan umum dapat tercapai, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial, itu semua akan dapat tercapai dengan bagaimana supaya kepemimpinan politik nasional kita itu dapat dijalankan sebagaimana mestinya sesuai dengan sistem politik yang ada dan sistem demokrasi yang ada, teman-teman sekalian. Kemudian selanjutnya, bagaimana peran kepemimpinan nasional itu yang sebenarnya? Di sini saya mencatat, teman-teman sekalian, bahwa peran kepemimpinan nasional itu, ya, falsafah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa membuka pemikiran yang lebih luas dan rasional perihal jati diri bangsa Indonesia dan upaya-upaya mengembangkan ke dalam kehidupan nasional menuju masyarakat yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Jadi termaktub dalam Pancasila bahwa keadilan, persatuan, kerakyatan, ya, ketuhanan yang Maha Esa, itulah yang utama yang harus kita laksanakan di negara kita tercinta ini. Maka disinilah kemudian masuk peran bagaimana seorang pemimpin dalam, ya, mewujudkan cita-cita Pancasila ini, sehingga akan tercipta masyarakat yang adil, maju, dan makmur, bahwa setiap warga negara memiliki peluang mengembangkan dirinya sebagai bangsa yang multikultur untuk menjalankan proses pembelajaran dan iptek untuk menentukan kehidupan baru yang berkualitas. Jadi, kepemimpinan nasional memiliki peran penting bagaimana mengimplementasikan falsafah Pancasila yang sebenarnya. Jadi, kepemimpinan nasional itu penting dalam suatu tatanan negara atau bangsa, terkhusus negara kita tercinta ini, teman-teman sekalian. Sehingga dalam mengimplementasikan falsafah Pancasila ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, mengembangkan wawasan kebangsaan dan upaya-upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pembangunan nasional. Jadi kepemimpinan nasional di berbagai tingkatan wajib berpartisipasi dan mendorong berfungsinya manajemen dan kelembagaan pemerintahan. Jadi kepemimpinan nasional berkewajiban, ya, dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia, dalam rangka, ya, mengembangkan bagaimana kemajuan negara kita ini, dalam rangka tentunya yang terbaik adalah bagaimana mensejahterakan masyarakat warga negara kita ini. Ya, kelembagaan pemerintahan dalam rangka terciptanya good governance untuk mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis untuk menghasilkan manfaat dalam pembangunan nasional. Ya, jadi peran kepemimpinan nasional dalam negara kita ini sangat penting, teman-teman sekalian. Apalagi dalam hal ini, ya, sekarang ini merupakan peran globalisasi yang sangat penting. Kita memasuki tahap, ya, kita memasuki dalam era 4.0, ya, di mana ini di mana sistem, ya, ekonomi yang harus dijalankan dengan baik dan sebagainya. Apakah, ya, kepemimpinan nasional ikut andil dalamnya? Tentu saja, teman-teman sekalian. Peran kepemimpinan nasional sangat luas dan sangat penting untuk negara kita tercinta ini. Ya, jadi peran kepemimpinan nasional dalam implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa diuraikan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Ya, diantaranya yang pertama adalah Sismennas, bahwa Sismennas atau Sistem Manajemen Nasional merupakan sistem manajemen pembangunan yang dilandasi kaidah manajemen universal di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia, yang dilandasi tata nilai ideologi dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Pokja Sismennas, ya, tahun 2010, Mustofa Dijajah tahun 2004. Ya, jadi Sismennas ini, ya, berfungsi memandu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, ya, yang kedua adalah bagaimana, ya, peran kepemimpinan nasional itu berperan dalam pembangunan pendidikan yang paling utama. Jangan sampai kita ini adalah negara yang di tingkat pendidikan yang paling terbelakang. Apalagi, ya, kalau dilihat daripada data dunia bahwa negara kita ini merupakan negara yang terbelakang dalam hal literasi, teman-teman sekalian.
literasi masuk dalam hal pendidikan, sehingga inilah yang kemudian menjadi peran kepemimpinan nasional yang harus dikembangkan bagi siapa saja yang menjadi pemimpin dalam negara kita. Bahwa peran dalam mengembangkan pembangunan pendidikan adalah hal yang sangat penting bagi mereka yang sedang berada dalam kepemimpinan politik nasional. Pembangunan pendidikan secara umum bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, ini kemudian masuk dalam cita-cita negara kita, bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa adalah termaktub dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Tentu ini yang paling utama yang harus kita kembangkan dalam negara kita. Pendidikan dilaksanakan di dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat, dan pemerintahan dalam prinsip-prinsip keteladanan, moral, dan etika sesuai falsafah hidup bangsa berdasarkan Pancasila. Ya. Kemudian yang ketiga adalah reformasi birokrasi. Kepemimpinan nasional harus dapat berfungsi mengawal proses pembangunan dan hasil-hasilnya dapat dirasakan oleh warga bangsa di seluruh wilayah Nusantara. Konsepsi membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkemampuan iptek dan seni yang dilandasi nilai-nilai ideologi bangsa, serta dapat berinteraksi dengan komponen bangsa lainnya dalam hidup bersama yang bermanfaat. Saya kira cukup jelas teman-teman sekalian terkait dengan peran kepemimpinan nasional dalam reformasi birokrasi. Kemudian selanjutnya adalah hukum dan aparatur. Pembangunan hukum dan aparatur dilaksanakan dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat dan globalisasi dilandasi moral dan etika Pancasila. Hal itu juga mencakup pengusahaan konsep kebijakan dan hukum sesuai konteks yang sedang berkembang dan antisipasi lingkungan strategis. Itu teman-teman sekalian. Ya, apakah kepemimpinan nasional terkhusus di negara kita tercinta ini cukup baik saat ini, atau masih banyak kekurangan yang mesti kita sadari teman-teman sekalian. Ini merupakan pertanyaan besar sebagai warga negara Indonesia. Apakah kepemimpinan nasional sudah sesuai dengan kepemimpinan nasional yang sebenarnya, sudah adil, sudah jujur, sudah banyak mensejahterakan warga negaranya, masyarakatnya, atau tidak? Nah, ini yang harus mampu kita jawab. Nah, ini semua bagaimana tercipta keadilan, persatuan, kesejahteraan, dan sebagainya. Bagaimana semua ini tercipta? Tentu saja dengan karakter kepemimpinan yang baik. Mereka pelaku kebijakan harus mempunyai integritas yang baik teman-teman sekalian, sehingga cita-cita kepemimpinan nasional yang kemudian dicita-citakan oleh negara kita dalam Undang-Undang Dasar 1945 dapat tercipta, dapat terlaksana dengan baik. Kita tahu bersama bahwa fenomena yang ada para pemimpin nasional saat ini, kita menyadari itu, mulai kehilangan imajinasinya, seperti bagaimana mengatasi atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terus berkembang, dan bagaimana mempertemukan serta mempersatukan kebijakan politik di samping menjauhkan arah-arah kebijakan penanganan krisis yang realistis, penentuan skala prioritas, keberanian mengambil keputusan strategis yang tepat, dan bagaimana menggalang dukungan rakyat yang real, tidak semu. Jadi ini semua adalah masalah yang harus diselesaikan bagi mereka yang berada dalam kepemimpinan nasional. Kita tentu sadar bahwa saat ini negara kita sangat krisis integritas, sangat krisis keadilan. Kita melihat korupsi di mana-mana, kebijakan dan kewenangan yang diselewengkan dan sebagainya. Banyak rakyat yang menderita. Yang paling parah adalah koruptor yang merajalela. Ini yang merupakan masalah kepemimpinan nasional yang harus kita selesaikan, yang harus kita kritisi teman-teman sekalian. Lantas bagaimana solusi daripada kepemimpinan nasional yang bermasalah ini? Saya mencatat ada beberapa hal. Yang pertama adalah bagaimana sebagai seorang pemimpin harus mempunyai sisi kepemimpinan strategis yang baik. Jadi kepemimpinan strategis yaitu kepemimpinan efektif dan akseptabel, memiliki kemampuan strategis dalam merencanakan, memimpin, dan menggerakkan orang lain atau organisasi untuk melakukan kegiatan yang bersifat atau berimplikasi strategis. Kepemimpinan strategis dapat dibangun atas dasar perpaduan dari karakter, integritas, dan komitmen. Itu saja teman-teman sekalian. Jadi tanpa daripada perpaduan ketiga hal ini, karakter, integritas, dan komitmen yang tangguh, tentu saja kepemimpinan strategis yang akan membawa dampak positif yang baik terhadap kepemimpinan nasional saja akan terlaksana dengan baik. Dalam pembagiannya, karakter
Karakter seorang pemimpin sangat menentukan tingkat keberhasilan dalam menerapkan kepemimpinannya. Saya menganggap bahwa karakter kepemimpinan ini adalah hal yang sangat penting bagi mereka pelaku kebijakan, bagi mereka para pemimpin-pemimpin yang sedang memimpin negara kita ini. Sehingga dengan karakter yang baik, dengan karakter yang penuh dengan pertimbangan, mampu menganalisis segala kebijakan dan keputusan yang diambil mulai daripada keputusan yang sekarang ke masa yang akan datang, maka insya Allah kepemimpinan nasional yang baik akan tercipta di negara kita tercinta ini. Kemudian yang kedua adalah integritas. Jadi integritas ini merupakan kemampuan untuk senantiasa memegang teguh prinsip-prinsip moral dan menolak untuk mengubahnya meskipun situasi yang dihadapi sangatlah sulit. Integritas ini yang berkaitan dengan moral, yang berkaitan dengan karakter kepribadiannya kita, bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik, jujur dan adil. Ini merupakan hal yang sangat penting untuk dimiliki oleh setiap pemimpin, pelaku pemimpin nasional, terkhusus di negara kita ini. Dengan integritas, koruptor, penyelewengan, penyalahgunaan kekuasaan dan sebagainya tidak akan ada di negara kita ini. Koruptor akan dapat diminimalisir, sehingga integritas ini merupakan suatu prinsip yang harus ditanamkan di dalam setiap pemimpin yang sedang memimpin di negara kita ini. Itu teman-teman sekalian. Kemudian yang ketiga adalah komitmen yang baik, komitmen bahwa kita ini punya prinsip yang baik, berkomitmen untuk memajukan negara kita, mensejahterakan negara kita, berkomitmen untuk senantiasa jujur dalam memimpin. Maka itu kan terlaksana kepemimpinan politik nasional yang diimpikan dan dicita-citakan oleh negara kita. Saya kira itu teman-teman sekalian terkait dengan materi kita terkait dengan kepemimpinan politik nasional. Saya kira itu yang harus saya jelaskan terkait dengan materi kita pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mohon maaf dalam segala kesalahan yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat menjadi motivasi dan mudah-mudahan dapat menjadi bahan baru buat kita, bagaimana supaya menciptakan kepemimpinan politik nasional yang baik tanpa adanya ketidakjujuran, tanpa adanya perbedaan dan sebagainya. Saya kira dengan ucapan nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.